Salam, teman-teman. Selamat datang di channel Otherworldly Horror, tempat di mana kita akan membahas kisah-kisah misteri, urban legend, dan cerita-cerita mistis yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari kota besar hingga desa terpencil, karena Indonesia kaya akan cerita yang tak hanya menegangkan, tetapi juga penuh dengan sejarah dan budaya yang masih hidup hingga saat ini. Jangan berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Mungkin kalian pernah mendengar cerita tentang hantu yang muncul di tengah malam, atau mungkin sosok-sosok misterius yang bersembunyi di balik jalan-jalan sepi? Di setiap sudutnya, ada kisah-kisah yang dipercaya oleh sebagian orang, bahkan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Siap-siap untuk mendengarkan cerita yang penuh dengan keanehan, ketegangan, dan tentunya, sedikit kengerian. Karena malam ini, kita akan menyelami kisah mistis yang mungkin membuat kalian berpikir dua kali sebelum melangkah ke tempat yang selama ini kalian anggap aman. Jadi, jangan lupa untuk menonton sampai habis ya. Dan pastikan kalian berani untuk menyimak setiap detail yang ada. Siapa tahu, kisah ini akan membuat kalian lebih berhati-hati saat berjalan sendirian di malam hari. Pernahkah kalian mendengar kisah tentang sebuah jembatan yang terlihat biasa saja di siang hari, tetapi menyimpan rahasia kelam saat malam tiba? Di tempat ini, suara langkah kaki tanpa wujud, tawa samar yang menggema, dan bayangan yang tak pernah berdiri sendiri adalah hal biasa. Ini bukan sekadar cerita seram untuk menakut-nakuti, tetapi kisah nyata yang telah membuat banyak orang bergidik. Siapkan dirimu, karena malam ini, kita akan mengungkap misteri Jembatan Sewon. Apakah kalian cukup berani untuk mendengarkannya sampai akhir? Jangan lupa, yang tak terlihat, mungkin sedang memperhatikanmu sekarang. Maka, jangan kemana-mana, karena kita akan mulai petualangan mistis ini dalam hitungan. Di siang hari, Jembatan Sewon di Sukra, Indramayu, tampak seperti jembatan pada umumnya, tempat orang berlalu lalang tanpa rasa khawatir. Namun, begitu matahari tenggelam dan malam menyelimuti, jembatan ini berubah. Ia bukan lagi sekadar jalan penghubung, tetapi sebuah gerbang menuju dimensi lain. Kabut tipis mulai muncul, perlahan merangkak dari permukaan sungai yang sunyi. Kabut itu tidak hanya membawa hawa dingin, tetapi juga menyembunyikan sesuatu, sebuah rahasia yang selama ini tak pernah terungkap. Saat angin malam berhembus, aroma tanah basah menyapa, khas dan nyata. Tapi tunggu, ada sesuatu yang berbeda malam ini. Di antara aroma itu, samar-samar tercium wangi bunga melati, wangi yang dingin, menusuk, dan tak seharusnya ada di sana. Konon, ini adalah tanda. Tanda bahwa mereka sedang mendekat. Mereka, sosok-sosok yang tak kasat mata, yang menjadikan jembatan ini rumah terakhir mereka. Tidak sedikit yang mengaku melihat bayangan di antara kabut. Bayangan itu berdiri diam, memandang ke arahmu, meskipun mereka tak memiliki wajah. Dan jika wangi melati semakin tajam, saat itulah kau tahu, kau sudah tidak sendirian lagi di Jembatan Sewon. Bagi mereka yang nekat melintasi Jembatan Sewon saat malam, pengalaman yang mereka bawa pulang seringkali bukan hanya sekadar cerita. Suara langkah kaki yang tak terlihat, samar namun begitu nyata, seolah seseorang sedang mengikutimu dari balik gelap. Kadang, tawa kecil menggema, pelan, nyaris seperti bisikan, tapi begitu dingin hingga membuat bulu kuduk berdiri. Dan ketika kau memberanikan diri menoleh ke arah kabut, di sanalah kau melihatnya. Sosok putih yang berdiri diam di ujung jembatan, mematung, menatapmu dengan kekosongan yang lebih menyeramkan dari sekadar mata. Kata mereka, itu adalah Saedah dan Saeni, dua perempuan malang yang tak pernah meninggalkan jembatan ini. Legenda mengatakan, mereka meninggal secara tragis di sini, terjebak di antara dunia kita dan dunia yang lain. Warga percaya, setiap kali kabut turun dan wangi melati mulai terasa, itu adalah pertanda bahwa mereka sedang berjalan kembali ke tempat tragedi itu terjadi, mencari sesuatu yang hilang atau mungkin mencari seseorang. Mereka yang pernah melihat sosok ini mengatakan satu hal. Jangan berani-berani mendekat atau memanggil nama mereka. Karena begitu kau menarik perhatian mereka, sulit bagimu untuk kembali dengan selamat.
Namun, bayangan dan suara bukanlah satu-satunya yang membuat jembatan Sewon begitu terkenal. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih mengerikan yang menyelimuti setiap inci beton jembatan ini, sebuah kutukan yang konon tak akan pernah lepas. Dulu, orang-orang percaya bahwa jika seseorang melintasi jembatan ini tanpa memberi penghormatan terlebih dahulu, mereka akan dibayangi oleh nasib buruk yang tak terelakkan. Pernah ada seorang pengemudi truk, seorang pria yang terbiasa melintasi jalanan ini setiap hari. Suatu malam, ia memutuskan untuk mengabaikan tradisi yang telah ada sejak lama. Tradisi melemparkan koin ke sungai sebagai bentuk penghormatan. Ia menyeberang tanpa ragu, tanpa memberikan tanda, dan malam itu ia melewati jembatan seperti biasa. Keesokan harinya, truknya ditemukan terparkir di pinggir jalan, mesin masih menyala. Namun, sang pengemudi tidak ada di dalam. Ia ditemukan tak jauh dari sana, tergeletak di tanah dengan kondisi yang sangat mengerikan. Lehernya tercekik, dengan bekas tangan yang sangat dalam, seolah ada yang menarik napasnya hingga habis. Dan yang lebih mengerikan lagi, tak ada yang tahu siapa yang melakukannya. Tidak ada jejak, tidak ada saksi. Yang lebih menakutkan, ada yang mengatakan bahwa sosok yang memegangnya di malam itu bukan manusia, melainkan sesuatu yang ada di balik kabut, yang menjaga kutukan ini tetap hidup. Mereka yang meremehkan tradisi ini, mungkin tidak akan pernah kembali untuk bercerita. Sungai yang mengalir di bawah jembatan Sewon, bukanlah aliran air biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang mengalir di dalamnya. Sesuatu yang tersembunyi, yang tak dapat dilihat oleh mata manusia. Beberapa warga yang tinggal di sekitar sini percaya bahwa arwah Saedah dan Saeni, dua perempuan yang tragis meninggal di tempat ini, tinggal di dasar sungai tersebut. Mereka bukan sekadar mengawasi, mereka menjaga wilayah mereka dengan amarah yang tak terbayangkan. Saat kabut turun semakin tebal, malam semakin gelap, suara-suara aneh mulai terdengar. Suara yang datang dari dalam kabut, seperti sebuah panggilan yang begitu familiar, namun sangat menakutkan. Suara itu bukan berasal dari manusia, melainkan dari kedalaman sungai yang tampaknya berbicara kepada mereka yang berani mendekat. Di sepanjang jembatan, orang-orang sering mendengar nama mereka dipanggil. Saedah, Saeni, menggema di telinga, seperti suara dari dunia lain yang mencari sesuatu yang hilang. Dan yang lebih mengerikan lagi, suara itu seolah memanggil mereka yang melintasi jembatan tanpa memberi penghormatan. Mereka yang tak tahu atau mengabaikan legenda, merasa ada yang mengikuti, seolah-olah arwah Saedah dan Saeni ingin mereka merasakan apa yang mereka alami. Warga percaya, semakin tebal kabut, semakin kuat pula panggilan itu, dan jika kau terlalu lama mendengarnya, kau bisa terjebak dalam lingkaran waktu yang tak berujung. Mereka yang pernah mendengarnya dan bertahan hidup, mengatakan satu hal, jangan pernah balas panggilan itu. Jika kau melakukannya, mereka akan datang lebih dekat. Malam di jembatan Sewon bukan hanya gelap, tetapi juga penuh teka-teki yang tak terungkap. Di bawah langit yang terbungkus kabut tebal, setiap langkah yang kau ambil seolah menggema dalam kegelapan. Di sini, kau tidak hanya melintasi sebuah jembatan, kau melintasi batas antara dunia nyata dan dunia lain yang tak terlihat, penuh dengan rahasia yang siap menyergap. Apakah kamu cukup berani untuk melintasinya? Apakah keberanianmu cukup untuk menghadapi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat? Ingatlah, di jembatan Sewon, yang tak terlihat lebih berbahaya daripada apa yang tampak di depan mata. Setiap bayangan yang bergerak, setiap suara yang datang tanpa sumber, semuanya adalah pertanda. Mereka sedang mengamatimu. Dan jika suatu saat kau merasa ada yang memperhatikanmu dari dalam kabut, sebuah pandangan yang tidak kau lihat, namun terasa, jangan sekali-kali menoleh. Jangan berani mencuri pandang ke arah mereka, karena mereka tidak akan mengampunimu. Mereka sedang mengujimu. Mereka ingin tahu apakah kau cukup kuat untuk bertahan, atau jika kau akan menjadi bagian dari cerita mereka. Jembatan ini tidak akan memberi jawaban yang mudah. Jika kau melintasinya, kau hanya akan membawa pulang lebih banyak pertanyaan. Dan satu hal yang pasti,
Jika kau menoleh, mungkin itu akan menjadi langkah terakhirmu. Karena di sini, yang tak terlihat, bisa menjadi ancaman terbesar. Jembatan Sewon sudah ada sejak zaman Belanda, berabad-abad lalu. Di masa itu, jembatan ini bukan hanya sebuah struktur biasa, melainkan jalur penting yang menghubungkan perdagangan antar wilayah. Namun, di balik kesibukan para pedagang, di balik suara roda gerobak yang bergemuruh dan hiruk-pikuk kehidupan, tersembunyi sebuah kisah tragis yang hampir terlupakan. Kisah tentang dua gadis, Saedah dan Saeni, yang terkenal karena kecantikan dan kedekatan mereka yang tak terpisahkan. Mereka ibarat dua bayang-bayang yang selalu mengikuti satu sama lain. Namun, kehidupan mereka berubah menjadi sebuah tragedi yang tak terungkapkan. Sebuah kejadian misterius yang terjadi di malam kelam. Malam itu, bulan tertutup awan, dan kabut tebal menyelimuti seluruh desa. Ketika orang-orang terlelap dalam tidur mereka, Saedah dan Saeni menghilang begitu saja, lenyap tanpa jejak. Tak ada yang tahu apa yang terjadi, tapi desas-desus mulai berkembang. Mereka diculik, atau bahkan lebih buruk lagi, mereka dibunuh. Yang lebih menakutkan, tubuh mereka tidak pernah ditemukan. Tak ada jejak yang tersisa, seperti mereka terhisap ke dalam tanah. Namun, beberapa hari setelah kejadian itu, sesuatu yang aneh terjadi. Dua ekor buaya besar muncul di Sungai Sewo. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, tapi banyak yang percaya bahwa mereka adalah jelmaan Saedah dan Saeni. Mata mereka tajam, seperti mata yang pernah dimiliki oleh dua gadis itu. Mereka bergerak di air, melintasi jembatan, dan menghilang ke dalam kabut, seolah menunggu sesuatu atau seseorang. Dari sinilah legenda itu dimulai, membentuk kisah yang menghantui hingga hari ini. Saedah dan Saeni tidak hanya menghilang dalam tubuh mereka kini hidup sebagai penjaga abadi sungai. Dua roh yang terperangkap dalam kutukan, menunggu untuk dibebaskan dari dunia yang tidak lagi milik mereka. Dan setiap malam, ketika kabut turun, mereka muncul, menunggu seseorang yang akan menghentikan penderitaan mereka. Namun, siapa yang berani menjadi penyelamat mereka? Atau justru, mereka akan membawa jiwa yang mengganggu mereka ke dalam dunia mereka yang gelap? Legenda ini tidak hanya mengingatkan kita tentang tragedi Saedah dan Saeni, tetapi juga tentang kutukan yang tidak pernah berhenti mengejar mereka. Mungkin saja, jika kamu melintasi jembatan ini malam hari, mereka, Saedah dan Saeni, akan mengawasi setiap langkahmu, menunggu, untuk melihat apakah kau akan menjadi bagian dari kisah mereka. Angin malam tiba-tiba berhembus, membawa bisikan halus yang terasa seperti suara manusia, seolah ada yang berbisik di telinga mereka. Saeni, yang paling peka, merasakan bulu kuduknya berdiri. Tanpa sadar, ia menoleh ke belakang. Namun, yang ia lihat hanya kegelapan yang menelan segalanya. Sebuah kekosongan yang begitu sunyi, begitu menakutkan. Hanya angin yang terus menggerakkan dedaunan di pinggir jalan, seperti sesuatu yang menunggu. Langkah mereka semakin cepat, namun jantung mereka berdegup lebih keras, lebih cepat, seolah ikut merasakan ancaman yang semakin dekat. Mereka merasa seolah ada yang mengikutinya, meskipun tidak ada suara yang jelas. Tiba-tiba, di tengah jembatan, sebuah suara aneh terdengar, seperti sesuatu yang mengintai dari bawah kayu lapuk yang mereka pijak. Sesuatu yang tak terlihat, namun jelas terasa. Napas mereka terhenti sejenak, tubuh mereka kaku, seolah tidak bisa bergerak. Mereka berhenti, seakan menunggu sesuatu yang tak ingin mereka hadapi. Kemudian, bayangan hitam perlahan muncul dari kabut tebal, menyelimuti jalan mereka dengan kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Bayangan itu bergerak lambat, seperti sosok yang tidak sepenuhnya hidup, namun tidak sepenuhnya mati. Mereka tidak bisa melihat wajahnya, namun perasaan itu jelas, ketakutan yang tak terucapkan, sebuah ancaman yang datang begitu dekat. Saedah dan Saeni terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tahu, takdir tragis mereka sudah menunggu, menyelimuti malam itu dengan rahasia yang tak pernah bisa terungkapkan. Dalam sekejap, bayangan itu semakin mendekat,
dan keheningan malam berubah menjadi sesuatu yang lebih menakutkan. Disinilah kisah mereka berakhir, tak pernah terungkap, tak pernah ditemukan. Mereka hilang begitu saja, seperti ditelan oleh malam, oleh kabut, oleh sesuatu yang tak terjangkau oleh akal. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi pada Saedah dan Saeni di malam itu. Namun, yang pasti, jembatan ini kini menyimpan lebih dari sekadar kenangan. Ia menyimpan rahasia gelap yang menunggu untuk terungkap, jika seseorang cukup berani untuk menemui mereka. Tepat di tengah jembatan, mereka bertemu sosok bayangan hitam yang menghalangi jalan. Bayangan itu tidak bergerak, namun terasa seperti menatap langsung ke arah mereka dengan mata yang tak terlihat. Saeni menggenggam tangan kakaknya dengan erat, bibirnya bergetar namun tak sepatah kata pun keluar. Sosok itu perlahan mendekat, bayangannya semakin besar, dan udara di sekitar mereka berubah dingin membekukan. Saedah mencoba melangkah mundur, namun tubuhnya terasa berat, seperti terjebak oleh kekuatan tak kasat mata. Tiba-tiba, sebuah suara rendah dan serak menggema, memecah kesunyian. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu, tetapi setelahnya, Saedah dan Saeni menghilang tanpa jejak, menyisakan misteri yang terus hidup di balik gelapnya jembatan Sewon. Legenda mengatakan, Saedah dan Saeni tidak benar-benar hilang. Mereka dikutuk menjadi buaya yang kini menjaga sungai Sewo. Legenda ini tidak hanya menjadi cerita masa lalu. Hingga kini, aktivitas melempar koin dan menyapu koin masih dilakukan oleh beberapa warga di jembatan Sewon. Mereka percaya, ritual ini bukan sekadar tradisi, melainkan bentuk penghormatan kepada arwah Saedah dan Saeni, dua penjaga abadi sungai yang dihormati sekaligus ditakuti. Setiap koin yang dilempar membawa doa, harapan, atau sekadar permohonan agar perjalanan mereka aman. Namun, bagi mereka yang abai, cerita-cerita tentang nasib buruk yang menimpa pengendara tak berhenti beredar. Jangan pernah melewati tanpa memberikan upeti, kata seorang warga tua. Karena di bawah jembatan ini, mereka sedang menunggu, diam dalam gelap, menjaga dan sekaligus mengintai. Berikut wawancara dengan penduduk sekitar bernama umur 49 tahun. Sejak saya masih kecil, orang-orang sudah melempar kain di sini. Kata orang tua dulu, kalau kita melewati jembatan ini tanpa memberi upeti, bisa dapat celaka. Dulu, jembatan ini masih dari kayu dan kendaraan yang lewat cuma kereta kencana. Bahkan saat itu, cerita tentang dua sosok perempuan yang mengawasi dari balik bayangan telah menjadi bisikan yang membuat banyak orang gentar. Jangan menantang takdir, kata mereka. Saedah dan Saeni mungkin tidak akan memaafkan. Ada kisah seorang pengendara yang mencoba mengabaikan ritual ini, hanya untuk menemukan kendaraannya mogok mendadak di tengah jembatan. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti tawa halus diikuti hembusan angin yang tidak biasa. Sejak malam itu, ia tak pernah lagi berani melintasi jembatan Sewon tanpa melempar koin. Tradisi ini terus berlangsung, bahkan saat jembatan sudah berubah menjadi beton. Bagi sebagian orang, ini hanya tahayul. Namun, bagi warga setempat, ini adalah bagian dari warisan budaya dan cara menjaga keselamatan. Banyak pengendara yang melintasi jembatan Sewon mengaku melihat bayangan dua perempuan di pinggir jalan. Mereka memakai kain tradisional, berdiri di tepi jembatan seperti menunggu sesuatu. Saat mereka berhenti untuk bertanya, kedua sosok itu menghilang begitu saja. Ada juga cerita seorang sopir truk yang pernah dihentikan oleh dua perempuan ini. Ia menawari mereka tumpangan, tetapi saat menoleh ke kursi belakang, kursi itu kosong. Hingga kini, jembatan Sewon tetap menjadi misteri. Apakah kamu berani melintasi jembatan ini tanpa melempar koin? Jika ya, berhati-hatilah. Mungkin Saedah dan Saeni sedang mengawasi dari bawah permukaan sungai. Tradisi melempar koin ini bukan sekadar ritual, melainkan pesan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Katanya, koin adalah bentuk penghormatan, upeti kepada mereka yang tak pernah benar-benar pergi dari jembatan ini. Mereka yang lupa, atau sengaja melawan tradisi ini, seringkali mendapat pengalaman yang tak terlupakan.
Ada cerita tentang seorang remaja yang mencoba membuktikan bahwa semua ini hanya mitos. Ia menolak melempar koin, tertawa mengejek. Namun di tengah jembatan, motornya mendadak mati, dan ia merasa ada tangan dingin yang menyentuh pundaknya. Saat ia menoleh, ia melihat bayangan seorang perempuan, wajahnya tertutup rambut, berdiri tepat di belakangnya. Tanpa berkata sepatah kata, sosok itu perlahan menghilang ke dalam kabut tebal yang menyelimuti jembatan. Dan ada kisah lain. Seorang pemuda yang membawa teman-temannya untuk membuktikan keberaniannya. Ia melemparkan koin, tetapi dengan sengaja menghina tradisi ini. Malam itu, mereka mendengar langkah kaki di sekitar mobil mereka, meski tidak ada siapapun di sana. Suara ketukan di jendela mobil yang diiringi tawa kecil memecah malam. Ketika pagi tiba, mereka menemukan jejak tangan basah di seluruh kaca mobil. Jembatan Sewon bukan hanya tentang jalan yang menghubungkan dua sisi sungai. Ia menyimpan cerita, suara, bahkan kehadiran yang tak selalu terlihat mata. Apa yang kamu percayai, mungkin saja adalah kunci keselamatanmu. Jadi, jika kamu melewati jembatan ini, jangan lupa untuk menunjukkan penghormatanmu. Karena di sini, mereka yang menunggu bukanlah sekadar legenda. Dan itulah kisah di balik misteri Jembatan Sewon. Sebuah tempat yang menyimpan rahasia, di mana legenda dan kenyataan seolah menyatu. Apakah semua cerita ini hanya tahayul? Atau ada sesuatu yang benar-benar menghuni jembatan ini? Hanya mereka yang pernah merasakannya yang tahu jawabannya. Jadi, kalau kalian suatu saat melintasi jembatan Sewon, jangan lupa lemparkan koin, sekadar untuk berjaga-jaga. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seram berikutnya. Kalau kalian punya pengalaman mistis di tempat seperti ini, tulis di kolom komentar. Siapa tahu, cerita kalian bisa kita bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, tetap waspada, karena yang tak terlihat, mungkin sedang mengawasi.